Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 6? Tetap jaga sholat dan kesehatanmu ya. Yuk tetap semangat. Mari kita belajar matematika. Pada pelajaran matematika di pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan, di tengah-tengahnya terdapat bilangan 0. Dan di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan soal berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Ayo teman-teman, coba kita kerjakan. Pertama, kita buat dulu garis bilangannya. Sekarang kita kerjakan. Udin pertama letaknya di 0. Perhatikan kalimat pertama. Udin sedang melangkahkan kakinya di lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, di sini letak Udin. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Yuk, melangkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhir saat ini Udin berdiri di titik 9. Berarti pernyataan tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Paham kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan, kalian perlu perhatikan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap, tidak berubah arah. Operasi pengurangan artinya berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif artinya maju. Yang keempat, tanda negatif artinya mundur. Ustadz ulangi, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, kalian harus memperhatikan 4 sifat berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan artinya berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif artinya maju. Dan yang keempat, tanda negatif artinya mundur. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada soal 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Mari kita kerjakan bersama-sama. Langkah pertama, perhatikan angka depan terlebih dahulu, yaitu 9. 9 adalah bilangan positif. Di awal itu pasti diawali
dari bilangan 0. 9 adalah bilangan positif. Tadi bilangan positif artinya maju, berarti maju 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Di sini adalah tandanya operasi hitung penjumlahan. Tadi sifatnya operasi penjumlahan, artinya arahnya tetap, jadi tidak berubah arahnya. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga, perhatikan di sini negatif 6. Tanda negatif artinya tadi mundur, berarti di sini mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir di sini berhenti di titik 3. Artinya 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Mudah kan anak-anak? Ya, kita coba soal selanjutnya. Di sini terdapat soal negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Langkahnya seperti soal sebelumnya. Perhatikan berikut. Langkah pertama, perhatikan tanda yang depan ini adalah negatif 8. Negatif, tanda negatif artinya mundur, berarti mundur 8 langkah. Nah, 8 langkah berarti menjadi di titik 8. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua artinya arahnya tetap, tidak berubah. Dan langkah yang ketiga, 4. 4 adalah bilangan positif, berarti maju 4 langkah. Dan berhenti di titik negatif 4, artinya berarti negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Ya, mudah kan anak-anak? Kita coba soal berikutnya. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, kalian perhatikan negatif 7. Bilangan negatif tadi artinya mundur, berarti di sini mundur 7 langkah. Nah, menjadi di titik negatif 7. Kemudian langkah kedua, perhatikan operasinya, yaitu penjumlahan. Penjumlahan berarti arahnya tetap, tidak berubah. Sekarang langkah ketiga, perhatikan bilangan berikut, negatif 3. Negatif artinya mundur, berarti mundur 3 langkah. Negatif 7 mundur 3 langkah, berarti menjadi negatif 10. Berarti jawabannya adalah negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Ya, itulah cara mengerjakan bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. 4 dikurangi negatif 5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, perhatikan di sini bilangan 4 positif, artinya apa? Berarti jalannya maju 4 langkah. Nah, perhatikan langkah kedua. Langkah kedua, lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya adalah pengurangan. Pengurangan artinya berbalik arah. Kemudian langkah ketiga, negatif 5, negatif jalannya mundur, berarti mundur 5 langkah. Kalau dari 4 mundur 5 langkah berarti menjadi 9. Jadi 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Nah, mudah kan anak-anak? Kita coba soal berikutnya. Perhatikan soal berikut. Negatif 7 dikurangi negatif 3. Maaf, saya ulangi. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan titik-titik.
Kita lihat langkah berikut. Langkah pertama, lihat bilangan depan negatif 7. Negatif artinya jalannya mundur 7 langkah. Kalau dari 0 mundur 7 langkah, berhenti di titik negatif 7. Langkah kedua adalah tanda pengurangan. Pengurangan artinya berbalik arah. Di sini berbalik arah, arahnya menjadi ke sana. Nah, kemudian langkah ketiga, 3 artinya maju, berarti maju 3 langkah. Jadi negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10 ya. Mudah kan anak-anak? Itulah tadi pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Semoga semuanya bisa paham materi tersebut. Nah, di sini Ustadz akan berikan latihan soal, 4 latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan benar. Amin ya. Untuk pelajaran hari ini Ustadz cukupkan sampai sekian dulu. Pesan Ustadz, kalian harus terus jaga ibadahnya, jangan sampai ada yang bolong. Sholatnya dijaga dengan baik, tilawahnya, dan tetap semangat. Jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan dan jaga jarak. Semoga semuanya terhindar dari virus COVID-19 dan semoga kita segera bisa bertemu di sekolah seperti biasanya. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.